Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulama'unal izzah wa masyaikhunal ajillah, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus ajunan Semulja Kiai Basori Alwi selaku takmir Masjid Raudhatul Mukhlisin, sebeden kaula takzimi, beden kaula hormatih. Dan sadaja para kiai, sadaja para guru sehadir, nyuwun sapolah tak bisa nyebut secara rinci satu persatu karena sebagian beden kaula ta'onin ke asmaipun. Namun meskipun beden kaula tak menyebut secara rinci satu persatu, sedikit pun tak mengurangi rasa takzim penhormat kaula kasadaja selampun rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna 'indallah. Jajaran para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa, ajunan Bapak Hamdi selaku Kepala Dusun Panyalpangan sebeden kaula hormatih. Bersadaja para tokoh masyarakat yang alhamdulillah turut hadir ke acara Kak Dinto tanpa terkecuali. Alhamdulillah ngireng amoji ben asyakor kesempatan mangken kaula ben ajunan sadaja sareng Allah takdir apolong eong pun sangat mulja, yakni dalam Allah, lebih tepatnya Masjid Raudhatul Mukhlisin dalam acara rangka halal bihalal. Semoga-moga dengan keringanan langkah ajunan datang ke acara Kak Dinto dia wasilah otabe lantaran kaula ben ajunan sadaja bakun apolong sampai ke akhirat dalam naungan ridho ibad Allah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, yakni alam ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan yang masyhur dari para ulama salaf bahwa ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu khadan. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya, beramallah kamu seolah-olah kamu mati besok. Gusti Allah tidak melarang kita jadi orang kaya. Anda mau jadi jutawan, boleh dong. Anda mau jadi miliarder, boleh dong. Anda mau jadi konglomerat, boleh dong. Atau Anda mau jadi korun, boleh. Jangan jadi korun, boleh dong. Kenapa kita nggak boleh jadi korun? Karena korun wong sugih, orang kaya raya, tapi pelit bin medit. Kucir yang jelantir kikir, betitil pakil kayak ukil utamil. Memang yang namanya korun itu saudaranya Nabi Musa alaihi salam, tapi ternyata korun adalah hamba harta. Dia lupa diri, dia lupa daratan. Korun disuruh bayar zakat, dia nolak. Karena kata korun, orang bersedekah, orang membayar zakat cuma bikin melarat. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam memerintahkan korun untuk membayar zakat, apa kata korun? Nabi Musa pamer. Korun udah pelit, licik bin picik. Korun lupa bahwa di dalam harta kita, di dalam harta kekayaan yang kita miliki ada hak-haknya. Betul? Ada hak-haknya. Hak majelis taklim ada,
ditelan bumi. Dan apakah zaman sekarang ada keturunan-keturunan Qarun? Maka Allah pun menjawab dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Lah, kenapa Allah menggunakan kalimat yukadzibu biddin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama? Karena sifat Qarun di sini itu sama seperti orang yang mendustakan agama. Dan apakah sifatnya orang yang mendustakan agama itu? Yang pertama, fadzalikan ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, pura-pura ngasih santunan sama anak yatim, yang ada malah kasar sama anak yatim, semena-mena sama anak yatim, sampai-sampai menelantarkan anak yatim. Kemudian yang kedua apa? Wala ya'uddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang enggan memberi dorongan atau bantuan kepada orang miskin. Jadi hadirin, dulu itu ada cerita seperti ini. Dulu sewaktu Kanjeng Nabi kedatangan tamunya miskin sedang kelaparan, dan waktu itu Nabi tidak punya makan. Apa yang Nabi lakukan? Nabi pun bergegas pergi ke rumah sahabat dan bertanya, wahai sahabat, siapakah yang punya makanan? Tolong bantu Kanjeng Nabi untuk menjamu tamunya yang sedang kelaparan. Dari saking memuliakannya tamu, itu sifatnya Kanjeng Nabi. Tapi bagi orang yang mendustakan agama, ada orang bersedekah, ada orang ngasih THR, katanya pamer. Nah, ini kan menggiring opini masyarakat supaya tidak mau berzakat, tidak mau beramal. Betul? Maka Allah pun melanjutkan dalam ayatnya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat kok celaka? Maka Allah memberi penjelasan pada ayat selanjutnya, alladzina hum 'an shalatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi orang-orang yang sholat di sini itu adalah orang yang mempunyai kewajiban, dan celakanya orang yang memiliki kewajiban, orang-orang yang sholat adalah ketika orang tersebut lalai terhadap sholatnya, sama dengan orang-orang yang lalai terhadap kewajibannya. Contohnya, punya harta yang melimpah ruah, rumahnya mewah, mobilnya megah, hartanya melimpah ruah, punya sawah berhektar-hektar sawah, sampai perhiasannya mengingsir ke tanah, tapi di sekeliling rumahnya ada fakir miskin kelaparan, yatim piatu terlantar. Maka orang tersebut, kata Allah, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, maka dialah orang-orang yang berbuat riya dan orang-orang yang enggan memberi bantuan. Jadi orang yang enggan memberikan sedekah atau membantu kepada orang yang lebih membutuhkan, kata Allah, termasuk secara tidak langsung termasuk orang yang berbuat riya dan orang yang enggan memberi bantuan alias cerek. Mangkana dadi orang aja cerek-cerek, membeda tetangga susah, membeda kanca susah, duli tolongi, tak bisa lewat materi, tak bisa bantu lewat mengasihi, kasihlah solusi, jalan keluar, pendapat bagaimana masalah tersebut dapat teratasi. Oh, tak bisa, tak mampu dengan mengasih solusi, jadilah pendengar yang baik. Karena arti atau definisi sedekah itu tidak hanya memberi atau mengasihi, tapi arti atau definisi
menyenangkan orang lain. Jadi Bapak Ibu hadirin, mungkin kalau nikah mampu menyenangkan orang lain, lebih-lebih orang susah yang terkena masalah, tetangga nikah kanca, nikah terkena masalah susah, pun seneng gak gitu. Nikah termasuk ajunan, nikah termasuk orang si asen dekat, yang diantaranya fadilah orang yang bersedekah adalah lidaf'il bala, menolak bala, memperpanjangkan umur, kemudian diberikan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus hadirin, senang ya tak senang orang sedekah, makanya sedekah mun tak terus men susah ngaberdi nih kan ya masa senang, setidaknya senyum kepada sesama manusia ya memberi maaf senyum mana tangki contoh jadi boleh mereka enak kata guna guru kau manusia mereka terbagi menjadi 3. Kok bisa terbagi menjadi 3? Yang pertama, manusia itu seperti makanan yang selalu dibutuhkan orang lain. Ada juga manusia itu seperti obat yang hanya dibutuhkan tatkala orang tersebut sakit. Dan ada juga manusia itu seperti penyakit yang selalu dibenci di setiap keadaan. Makanya wajar kalau dalam kehidupan itu ada orang yang hanya mendekat ketika kita berada di posisi senang, di posisi titik puncak, dan ada orang yang menjauh ketika kita sedang membutuhkan orang lain, kita sedang titik terendah yang membutuhkan pendamping untuk menjadi pendengar yang baik. Dan pula ada pula kita di mana seseorang tersebut ada di saat kita suka maupun duka. Makanya yang paling penting adalah apapun perilaku orang lain terhadap kita, selalu kita respon dengan kebaikan. Artinya apa? Teruslah panjenengan saja jika berbuat kebaikan kepada siapapun, karena kita tidak tahu kebaikan manakah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Mandir saran Allah kabin dikasih hadir termasuk orang saya masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma. Empon, oleh karena itu boleh berpanjangan saja jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Sholat kita kerjakan, puasa kita amalkan, haji kalau ada rezeki ya kita tunaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang bisa menjadi hamba Allah yang selalu beramal ibadah kepada Allah dan beramal kepada sesama manusia. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Di akhir pidato saya hanya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, karena sejatinya manusia itu tak luput dari salah dan dosa. Lagi bisa orang di kalau ada sumur di ladang boleh kita menebak padi. Kalau pidato saya terlalu panjang, mohon saran di tahun depan lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.